Mas bro mbak bro suka makan? Apa manfaat makan? Supaya kenyang doang kah? Salam mas bro dan mbak bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Salam mas bro dan mbak bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa manfaat judul menarik buat sebuah artikel. Obrolan kita ini ada kelanjutan dari obrolan kita sebelumnya, yaitu kenapa penting membuat sebuah judul artikel yang menarik. Dan obrolan judul kita ini adalah satu rangkaian dari pembahasan kita tentang 3 prinsip dasar membuat judul berkualitas dan menarik supaya dibaca minimal 1000 orang membaca. Dan pembahasan judul ini adalah pembahasan lebih rinci lagi dari obrolan kita sebelumnya, yaitu cara menaikkan traffic website dengan mengoptimasi 10 langkah dalam SEO on page. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang konten, bagaimana membuat artikel SEO friendly yang berkualitas. Terus kita sudah membahas kemarin tentang riset kata kunci, mulai dari kenapa harus riset keyword, bagaimana cara riset keyword, gimana analisis kompetensinya, terus bagaimana cara mencari keyword yang kita bisa bedakan kata kunci transaksional dan kata kunci informatif. Dan yang ketiga, karena kita akan membahas judul, itulah yang akan kita bahas saat ini. Baiklah, mari kita masuk ke dalam topik. Kalau kita bahas dari sisi SEO on page, dan seperti yang kita tadi sudah singgung, obrolan kita ini kelanjutan dari 10 langkah optimasi SEO on page. Nah, ketika kita misalnya ngomongin dari sisi SEO on page, pengertian SEO on page adalah gimana kita memaksimalkan suatu konten di dalam halaman yang sama. Misalnya saat ini kita sedang membahas judul ini adalah linknya dan ini adalah halaman. Di dalam halaman ini kita memaksimalkan SEO-nya. Jadi ketika kita memaksimalkan SEO-nya, tentu ketika kita pengen orang masuk ke sini, maka otomatis dimulai dari sebuah judul. Itu hal pertama yang perlu kita tahu ketika ingin memaksimalkan judul dari sisi SEO on page. Nah, ada fakta uniknya begini, ada potensi pembaca yang pasti nggak niat baca artikel kita. Kenapa? Karena lihat judulnya mereka tidak tertarik. Tetapi ketika ada orang yang masuk ke mesin pencari atau mereka masuk ke media sosial, dia nggak berniat untuk membaca artikel kita, tapi karena judulnya dirasa menarik, mereka jadinya membaca artikel kita. Oke? Atau kalau mau kita buat ilustrasi lebih sederhana, kalau kita lagi baca koran atau kita lagi masuk ke media sosial, kita awalnya nggak berniat untuk melihat satu video, awalnya nggak berniat melihat satu artikel misalnya. Tapi karena kita lagi masuk ke media sosial, kita lagi buka koran, karena kita lihat judulnya menarik, kita jadinya membaca. Padahal tujuan awal kita nggak ingin membaca itu. Potensinya seperti itu. Coba bayangkan potensi itu. Tapi kebalikannya, ada juga potensi pembaca yang misalnya ketika mereka masuk ke sebuah media sosial, ke sebuah website, blog, koran, mereka awalnya ingin membaca sebuah judul, berita yang lagi berkembang misalnya. Tapi karena dilihat judul yang nggak menarik, karena ada judul yang lebih menarik, mereka jadi nggak membaca apa yang mereka tuju. Jadinya membaca artikel lain, judul lain yang lebih menarik. Kita melihat dua potensi itu ya. Jadi, anggaplah begini, judul kita menarik, lalu ternyata saat dibuka, dibaca, ternyata isinya nggak sesuai gitu. Otomatis, ketika orang sudah masuk misalnya ke website itu, ke judul yang tadi sudah dibaca, ke video yang sudah mereka lihat judulnya menarik, mereka akan berpikir 2 kali untuk membaca website itu lagi, membaca blog itu lagi, menonton channel itu lagi, karena ternyata ya judulnya doang yang bagus gitu, nggak sesuai antara judul dan isinya. Nah, pasti akhir-akhir ini Mas Bro dan Mbak Bro yang sering ke YouTube khususnya pasti sering mendengar yang namanya clickbait. Itulah efek negatif dari judul clickbait. Sebenarnya clickbait itu nggak ada yang salah gitu. Sebenarnya tujuan clickbait membuat supaya sebuah judul itu benar-benar menarik dan orang berkunjung. Tapi dipastikan antara judul dan isinya harusnya sama. Sekilas kita sedang mempersiapkan sebuah artikel, sebuah video, yaitu 27 daftar video cara menaikkan subscriber yang clickbait dan yang enggak. Karena ternyata banyak sekali kata kunci yang dipakai di website, di blog, di YouTube khususnya, judulnya dipaksa banget supaya kayak terlihat menarik, padahal sebenarnya clickbait dan isinya nggak sesuai judul. Nanti kita akan bahas lebih rinci mengenai hal ini di video yang lain.
Nah, balik lagi tadi kita ngomongin judul. Jadi, kalau kita ngomongin judul artikel sebenarnya pasti akan berhubungan erat sama banyak orang, khususnya blogger. Kalau kita ngomongin YouTube ya berhubungan sama YouTuber, vlogger. Nah, sayangnya masih sedikit orang yang bisa membuat judul yang bagus. Oke, nah ada dua alasan kenapa orang-orang belum bisa membuat judul yang bagus, judul yang menarik. Pertama, karena memang nggak tahu caranya, atau tahu tapi nggak dipraktekin sama sekali. Kita mau tanya sama Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, Mas Bro dan Mbak Bro itu termasuk yang mana? Nggak tahu cara membuat judul yang menarik kah? Atau memang sudah tahu tapi nggak dipraktekin? Coba silahkan komentar di bawah ya. Udah pernah belajar SEO belum? Udah praktekin SEO ke website atau channel YouTube-mu? Buat yang udah, komen dong di bawah apa yang menjadi permasalahan kalian dan bagaimana akhirnya kalian bisa berhasil praktekin SEO-nya. Dan buat yang belum, silahkan komen di bawah apa nama channel kalian dan alamat website kalian. Kita bantu gratis, kita bantu SEO-in. Kembali lagi ke judul yang tadi. Judul yang berkualitas sama dengan isi yang berkualitas. Seperti tadi kita sudah singgung sekilas soal clickbait. Jadi percuma kalau buat judul berkualitas, judul yang menarik, tapi isinya nggak berkualitas, isinya nggak menarik gitu. Seperti tadi sudah kita singgung, sebelumnya kita sudah membahas tentang konten berkualitas itu di artikel SEO Friendly Berkualitas. Jadi Mas Bro dan Mbak Bro nanti bisa tonton videonya. Di dalamnya kita sudah menyebutkan ada 5 hal yang menentukan sebuah konten itu berkualitas atau enggak. Sekarang kita mau tanya, Mas Bro dan Mbak Bro itu tim yang mana? Tim yang menganggap judul itu nggak penting, yang penting isinya doang, atau judul itu penting, isinya juga penting? Silahkan komentar di bawah ya. Kalian lebih suka yang mana? Nah, kalau tadi kita memulai obrolan ini dari judul, apa manfaat judul menarik buat sebuah artikel? Sekarang kita ngambil sebuah contoh Hipway. Ini sekilas tampilan dari website hipway.com. Oke, ini tampilannya secara sekilas. Nah, sekarang kita ambil contoh Hipway itu. Website itu tadi, itu awalnya cuma bermodal judul yang pakai 3 prinsip dasar membuat judul berkualitas dan menarik. Oke, intinya mereka cuma membuat judul yang bagus aja dan menarik dibaca sama orang. Nanti silahkan Mas Bro dan Mbak Bro baca artikel-artikel, judul-judul yang ada di sini. Kita fokus sekarang ke ngomongin judulnya. Nah, Hipway itu cuma bermodal judul yang menarik dan berkualitas doang. Ingat ya, cuma bermodal judul berkualitas dan menarik. Oke, hasilnya peringkat Hipway di Alexa. Alexa itu adalah situs yang menunjukkan peringkat dari sebuah website. Oke, dalam 3 bulan pengunjung di Hipway itu bisa mencapai 1 juta. Oke, 1 juta. Data yang kita dapat ketika membuat tulisan ini adalah peringkat secara internasional itu 12.534, sedangkan di Indonesia posisinya 175. Nah, kalau kita lihat sekarang, hari ini video ini dibuat tanggal 15 bulan 5. Lihat perbedaannya. Secara internasional peringkatnya 1346 dan di Indonesia posisi 59. Itu saat ini ya, dan itu tentu sudah jauh berkembang dari data yang kita dapat ini sekarang. Itu kalau kita melihat dari sisi ranking website. Selanjutnya, kalau kita melihat dari sisi traffic, Hipway di SimilarWeb. SimilarWeb itu juga website yang memberikan indikator dari traffic setiap bulan dari sebuah website. Kalau tadi Alexa itu untuk menunjukkan ranking, SimilarWeb itu lebih ke trafficnya. Nah, setiap bulan sekarang setelah kami lihat di data kemarin, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020, ada 7,2 traffic per bulan di Hipway. Oke, bermodal judul yang menarik. Nah, seperti tadi kita sudah bahas di awal, Mas Bro dan Mbak Bro. Suka makan kan? Apa manfaat makan? Supaya kenyang doang kah? Atau sekarang sudah benar-benar bisa menjawab? Sama seperti makan, Mas Bro dan Mbak Bro. Makan bukan hanya untuk kenyang, tapi justru untuk hidup. Dengan makan makanan bergizi, hidup kita lebih baik. Kalau makannya benar, pasti hidup lebih panjang. Umur kita jadi lebih panjang. Nah, membuat artikel pun kurang lebih sama. Kita nggak sekedar menulis. Kita nggak sekedar membuat judul asal, tapi kita membuat artikel dimulai dari judul yang tepat, judul yang baik, judul yang menarik, supaya artikel yang kita buat itu, judul yang kita buat itu bergizi buat makanan mata, kepala, dan hati seseorang. Ketika mereka menerima informasi yang dimasukkan ke tubuh mereka, ke kepala mereka, kita harusnya membuat hidup orang yang membaca informasi itu, hidupnya mereka lebih baik. Jadi mari
kita mulai membuat sebuah artikel yang bergizi, judul yang bergizi, yang bisa membuat hidup orang justru lebih baik. Itu kenapa kita perlu membuat sebuah karya yang bisa selesai masalah. Jadi sekarang coba periksa lagi Mas Bro dan Mbak Bro, judul konten yang sudah pernah kita buat. Judulnya sudah menarik kah? Judulnya sudah bermanfaat kah? Judulnya sudah berkualitas kah? Dan apakah judul yang kita buat itu sudah bisa menjadi tanda kutip makanan yang bergizi buat setiap orang yang membacanya? Begitu dulu obrolan kita Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang judul utamanya, 3 prinsip dasar membuat judul yang berkualitas dan menarik. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, nggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.